Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'. Puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan yang barakah ini, bulan yang mulia ini. Tentunya kita diberikan Allah nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa mari kita perbanyak. Kita hadiahkan buat Allah hasanah kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan harapan kita nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, pada materi kita hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih musafir, ya anak-anak Ustaz. Yang pertama, sebelum lebih dalam kita masuk ke dalam materi itu, Ustaz akan jelaskan dulu ya tentang fikih safar ini, apa yang dimaksud dengan safar atau musafir, syarat-syarat yang dikatakan musafir itu apa saja. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, safar, fikih safar itu adalah fikih yang membahas tentang permasalahan-permasalahan ibadah yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan suatu perjalanan. Jadi itu dikatakan fikih safar. Orang yang melaksanakan perjalanan itu namanya musafir. Jadi anak-anak Ustaz, ketika anak-anak Ustaz umpamanya di dalam Ramadan ini ketika pulang kampung atau mudik, itu memang sudah dikatakan musafir. Jadi itulah yang dikatakan pengertian tentang safar atau musafir. Yang kedua, yang dikatakan musafir itu adalah ada jarak tempuh. Syarat jarak tempuh ini harus terpenuhi. Berapa jauh jarak tempuh yang dikatakan safar? Berapa jarak kilometer yang ditempuh ketika orang itu kita katakan orang yang bermusafir. Jadi syarat jarak yang ditempuh di dalam kita musafir itu adalah kurang lebih 80,64 km atau kita genapkan 81 km. Itu yang kedua syarat yang dikatakan dengan musafir. Yang ketiga yang dikatakan musafir itu syaratnya adalah dia bermusafir itu tidak dalam keadaan atau dalam melakukan maksiat. Jadi dia musafir itu bukan melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya anak-anak Ustaz yang dikatakan tentang musafir itu seperti apa. Syarat seseorang itu bisa melaksanakan ibadah ketika dia dalam keadaan musafir. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita melaksanakan safar, di dalam seseorang itu musafir dalam hitungan 81 km, jadi ada beberapa ibadah yang memang mendapat keringanan buat kita untuk bisa kita lakukan, untuk mempermudah kita dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini ada dua yang akan kita bahas tentang ibadah yang bisa kita mendapatkan keringanan dari Allah ketika kita dalam bermusafir. Yang pertama, ibadah salat. Salat itu ada ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita dalam perjalanan bisa kita laksanakan
sholat itu antara lain jamak, qashar dan jamak qashar. Itu yang pertama, sholat ya. Yang kedua, yang kita bisa mendapatkan keringanan ketika kita dalam perjalanan adalah ibadah puasa ya, ibadah puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarim fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ketika kita sakit atau dalam perjalanan, kita boleh tidak berpuasa, boleh membatalkan puasa dengan catatan puasa yang kita batalkan itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, kita ganti pada hari lain. Jadi anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini yang pertama kita masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang permasalahan sholat. Jadi anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hal sholat ini ada keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita dalam keadaan musafir. Yang pertama, sholat itu ada namanya jamak. Jamak itu apa? Mengumpulkan waktu sholat di dalam satu waktu, itu namanya jamak. Karena jamak itu artinya mengumpulkan. Umpamanya zuhur kita kumpulkan waktunya, kita satukan waktunya ke asar. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada namanya qashar. Qashar itu apa? Qashar itu adalah meringkas rakaat sholat. Meringkas rakaat sholat yang awalnya sholat itu adalah 4 rakaat, kita buat jadi 2 rakaat. Jadi untuk qashar ini ada 4 sholat yang bisa kita laksanakan qashar, yaitu sholat-sholat yang bilangannya memang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Ini sholat yang bisa kita qashar atau kita ringkas menjadi 2 rakaat. Yang ketiga adalah yang diberikan keringanan kepada kita ketika kita dalam perjalanan adalah menggabungkan antara jamak dan qashar, yaitu ada namanya sholat jamak qashar. Bisa kita kumpulkan dalam satu waktu dan bisa sekaligus kita ringkas bilangan rakaatnya. Kita ringkas bilangan rakaat sholat itu. Jadi yang ketiga ini hasil dari yang pertama tadi dan yang kedua, yaitu jamak dan qashar. Jadi kita gabungkan, jadi yang ketiga jamak qashar. Jadi anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masuk kita untuk penjelasan yang pertama tentang sholat jamak. Sholat jamak itu adalah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Ya, ingat anak Ustadz ya, sholat jamak mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Artinya apa? Ada 2 sholat yang mau kita laksanakan, kita kumpulkan dalam satu waktu. Nah, itu dia. Itu keringanan rukhsah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita dalam perjalanan, ketika kita ada khawatir di dalam perjalanan itu kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat, atau dalam kondisi hal-hal memang ada kekhawatiran kita ketika nanti di tengah perjalanan kita tidak bisa sholat secara sempurna singgah di masjid atau di musholla atau dimanapun. Jadi ketika kita ada waktu tadi berhenti, langsung kita bisa melaksanakan sholat yang memang waktunya belum masuk, kita laksanakan di sholat yang sekarang kita laksanakan. Nah, jadi yang pertama sholat jamak itu tadi ya Nano Ustadz, pengertiannya adalah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Ya, contoh kita beri contoh zuhur dengan asar. Ya, zuhur dengan asar kita laksanakan, boleh di zuhur, asarnya kita laksanakan di zuhur, itu namanya jamak takdim. Ya, zuhur kita laksanakan di asar, itu namanya jamak takdim. Sholat jamak itu ada 2, ya, karena memang ada menggabungkan sholat, waktu sholat, umpamanya sholat zuhur ke asar, asar ke zuhur. Ada 2 macam sholat jamak. Yang pertama jamak takhir, yang kedua jamak takdim. Ingat ya Nano Ustadz, yang pertama jamak takhir, yang kedua jamak takdim.
jamak takhir, sebagai contoh, kita mau melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Ya, kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat, kita gabungkan waktunya dengan sholat zuhur 4 rakaat. 2 sholat ini kita laksanakan waktu bersamaan, kita laksanakan sholatnya itu dilaksanakan di waktu asar. Nah, itu dia ya. Jadi sholat asar 4 rakaat kita gabungkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, kita laksanakan sholatnya itu di asar 4 rakaat. Namanya itu jamak takhir. Niatnya adalah usolli fardul asri 4 rakaatin jam'an takhiran ma'zuhri lillahi ta'ala. Itu dia anak Ustaz ya. Yang pertama tadi itu ya tentang pembagian sholat jamak. Yang kedua, jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim itu adalah melaksanakan sholat, menggabungkan sholat yang bilangannya 4 rakaat dengan sholat yang 4 rakaat. Umpamanya sholat asar ya kita gabungkan dengan sholat zuhur, atau sholat zuhur kita gabungkan dengan sholat asar, itu tetap kita laksanakan 4 rakaat. Jadi jamak takdim ini contohnya sholat zuhur 4 rakaat kita gabungkan dengan sholat asar 4 rakaat, kita laksanakan sholat itu di waktu zuhur. Nah, Ustaz ulang sekali lagi. Contoh, kita sholat zuhur, umpamanya kita berhenti ya, kita berhenti sholat zuhur 4 rakaat. Ya, berhenti kita waktu zuhur. Kita berhenti di suatu masjid atau suatu rumah makan umpamanya ya. Nah, kita sholat zuhur. Sholat zuhur normal 4 rakaat ya. Nah, ketika kita khawatir dalam perjalanan, maka langsung kita jamak takdim sholat asar, yang memang sholat asar itu waktunya belum masuk, langsung di waktu zuhur itu kita sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Jadi kita kumpulkan waktunya antara sholat zuhur dan sholat asar tadi, kita kerjakan di waktu zuhur. Jadi niatnya adalah usolli fardhu zuhri 4 rakaatin jam'an takdim ma'al asri fardon lillahi ta'ala. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana halnya ketika kita bermusafir di hari Jumat? Sholat Jumat itu bolehkah kita jamak qasar? Jadi bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Karena di hari Jumat itu diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, untuk sholat Jumat ketika kita bermusafir ya, tidak ada keringanan bagi kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Hanya saja sholat Jumat yang kita ketika dalam musafir itu kita ganti dengan sholat zuhur saja. Nah, kita ganti dengan sholat zuhur sebagai pengganti bahwa kita itu melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kondisi kita dalam keadaan musafir. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama ya tentang sholat. Yang pertama permasalahan tentang jamak. Yang kedua masih seputar sholat, yaitu qasar. Selain sholat itu bisa kita satukan waktunya, ada keringanan kita bisa melaksanakan sholat dengan menggabungkan waktu sholat. Yang kedua adalah sholat itu bisa kita qasar, artinya sholat itu bisa kita pendekkan rakaatnya. Ini arti qasar. Qasar itu kan memang dari bahasa Arab yang artinya adalah memendekkan, pendek. Jadi sholat qasar itu adalah memendekkan hitung bilangan rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa sholat yang bisa kita qasar itu hanya 3 saja, hanya 3. Sholat yang bisa kita qasar itu hanya 3 saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi ini yang bisa kita qasar. Karena apa? Karena dia memang 4 rakaat genap ya. Ketika sholat secara normal dalam keadaan kita tidak musafir 4 rakaat, tapi ketika kita bermusafir
kita ringkas jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat. Syarat sholat qashar sama seperti di awal tadi adalah perjalanan kurang lebih 81 kilometer. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, tentang waktu pelaksanaan qashar beda dengan sholat jamak. Jamak itu tadi waktunya yang kita gabungkan. Untuk qashar ini, waktu sholat qashar ini tetap waktu sesuai dengan sholat yang berlaku, ya, sesuai dengan sholat yang berlaku. Jadi sholat qashar ini adalah sholat di mana hanya kita itu mengurangi hitungan rakaatnya saja. Jadi untuk pelaksanaan waktu tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu. Ketika masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur 2 rakaat. Ketika masuk waktu asar, kita masuk sholat asar 2 rakaat. Hanya saja kita itu mengurangi bilangan rakaatnya saja. Itu jam sholat qashar. Jadi niatnya itu yang selama ini arba'ah menjadi raka'ataini. Jadi usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau sholat zuhur. Kalau sholat asar, usolli fardhu asri raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala. Kalau sholat isya, usolli fardhu isya raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat, qashar fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang terakhir, anak-anak Ustaz, tentang keringanan yang diberikan Allah kepada kita dalam keadaan musafir tentang sholat. Yang ketiga adalah menggabungkan antara jamak dan qashar. Jadi maksudnya sholat itu boleh dikerjakan dalam satu waktu sholat, digabungkan waktu sholat, 2 sholat yang digabungkan dalam satu waktu, dan juga sekaligus kita ringkas bilangan rakaatnya. Nah, ini dia anak Ustaz ya. Jadi kita boleh menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu dan sekaligus bilangan rakaatnya itu kita ringkas menjadi 2 rakaat. Contoh, umpamanya sholat zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Ya, kita mau jamak dan qashar. Jadi kita gabungkan waktunya sholat 2 sholat ini di waktu zuhur dan sekaligus bilangan rakaatnya itu kita ringkas menjadi 2 rakaat. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk jamak qashar ini pun terbagi 2. Ada jamak qashar takdim dan jamak qashar takhir. Jadi jamak qashar takdim itu adalah ya asar, kita sholat asar kita gabungkan dengan waktu zuhur. Itu namanya jamak qashar takdim. Artinya asar kita kerjakan 2 rakaat dan zuhur kita kerjakan 2 rakaat. Ya, jadi dikerjakan di waktu zuhur. Asar kita kerjakan 2 rakaat, zuhur kita kerjakan 2 rakaat, kita kerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak qashar takdim. Nah, niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran mazmu'an ilahil asr jamak takdim lillahi ta'ala. Itu selanjutnya anak-anak Ustaz adalah jamak qashar takhir. Tadi jamak qashar takdim, sekarang jamak qashar takhir. Contohnya seperti ini ya. Nah Ustaz, zuhur dengan asar ya. Zuhur kita lakukan sholat zuhur itu dengan bilangan rakaat 2 rakaat, dan asar 2 rakaat kita lakukan sholat kedua. Sholat itu kita satukan waktunya di waktu asar. Jadi anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamak qashar takhir ini zuhur dengan asar ya. Zuhur dengan asar kita laksanakan waktunya itu di asar, dan sekaligus bilangan rakaat sholatnya itu kita jadikan 2 rakaat ya anak Ustaz yang dimuliakan Allah. Untuk niatnya usolli fardhu asri raka'ataini qasran mazmu'an ilahi zuhri jamak takhir lillahi ta'ala.
Jadi anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya anak ustaz apa yang diberikan kemudahan kepada kita tentang ketika kita ketika kita melaksanakan satu perjalanan atau musafir, ada keringanan-keringanan kita ketika kita mau melaksanakan sholat. Ada keringanan, yang pertama kita boleh menjamak sholat, yang kedua kita boleh mengqasar sholat, yang ketiga kita boleh mengambil dua-dua ini kita gabungkan, jamak dan qasar. Jadi anak-anak ustaz, ini saja mungkin untuk yang bisa Ustaz sampaikan pada materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah ilmu kita. Tentunya dengan ilmu ini ketika kita bermusafir, anak-anak Ustaz bisa melaksanakan ini, ya, melaksanakan jamak qasar dalam sholat ini. Kenapa? Kalau kita hanya teori saja tanpa kita laksanakan, kadang-kadang teori yang kita pahami itu kadang-kadang sulit kita untuk bisa memahamkan. Tapi ketika kita praktekkan, kita mengqasar jamak sholat atau jamak qasar sholat, itu akan semakin paham dan mudah kita memahami apa itu sholat qasar, sholat jamak dan jamak qasar. Jadi anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ananda sekalian, kali ini Ibu akan membahas tentang fikih musafir lanjutan yang disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Fadil ya. Nah, apa itu musafir, apa itu safar, bagaimana syarat dikatakan musafir, bagaimana sholatnya seorang yang dalam perjalanan, ya, bisa dijamak, bisa dikosor, bisa jamak kosor. Nah, ananda sekalian harus sudah mengetahuinya. Nah, materi lanjutannya itu adalah bagaimana jika kita dalam perjalanan dan kita sedang kondisinya itu di bulan Ramadan, kita sedang puasa. Nah, Allah memberikan rukhsah ya, keringanan bagi kita. Bagaimana puasanya seorang yang dalam perjalanan ya? Bagaimana puasanya musafir? Allah menjelaskan dalam suratul Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan safar berbuka puasa, maka ia harus mengganti puasanya di hari lain sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Nah, dari suratul Baqarah ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa Allah itu memberikan rukhsah ya, keringanan bagi kita, bahwa seseorang yang musafir ya, sedang dalam perjalanan boleh berbuka puasa, boleh meninggalkan puasanya, tapi ada syaratnya, dia harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya di hari lain ya, di luar bulan Ramadan sebanyak puasa yang ia tinggalkan ya. Jadi ingat, harus mengqadha puasanya ya. Kali ini nggak dijelaskan bagaimana sakitnya orang yang berpuasa, tapi kita mau menjelaskan fikih musafirnya aja, bahwa puasa untuk yang musafirnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana zakatnya musafir. Zakatnya musafir itu kalau bisa dikerjakan sebelum dia melakukan perjalanan, sebelum khatib naik mimbar, itu batasan untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Kalau dia musafirnya tidak mampu ya, atau bisa dikatakan dia seorang yang fakir atau miskin, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia menerima zakat fitrah kita ya. Baik, itulah dia penjelasan mengenai fikih musafir ya, sholatnya, puasanya, zakatnya musafir. Nah, ananda sekalian, semoga yang Ibu sampaikan ini
memberikan manfaat untuk kita semua ya, dan menjadi ladang pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.